selama 5 tahun dan September 2016 sudah vonis bebas. Jadi benar, nah mungkin karena melihat halaman belakangnya kait kasus narkoba ada traumatik mungkin bagi saudara IP. Ya kami pasti akan mendalami, karena apakah dengan mengunggah berarti kan sudah ada niat. Karena yang mendapat handphone pertama saudara IP yang merekam dan mengirimkan kepada orang untuk mengunggah. Nah hari ini saudara IP diundang untuk melaksanakan klarifikasi di Sipropam, Polres Metro Jakarta Selatan. Terkait mungkin tidak kelalaian dari penyidik dalam menggunakan kertas bekas, termasuk terkait tentang unggahan yang ada. Ini pasti kita dalami. Ya. Karena yang memposting itu berbeda dengan yang IP gitu Pak. Hubungannya apa Pak? Maksudnya apakah bayaran atau hubungan seperti apa? Ini masih kita dalami ya. Artinya yang penting kami di sini pihak Polda Metro Jaya bukan membantah, bukan mengcounter, tapi kami ingin menyampaikan suatu informasi yang berdasarkan fakta dan peristiwa, serta kami bisa menghadirkan bukti paper yang disampaikan. Jadi tidak ada rekayasa terkait tentang perkara penganiayaan dimasukkan unsur pasal dan barang bukti timbangan narkoba. Ini suatu persoalan perkara yang berbeda. Tetapi dalam suatu narasi video viral dijadikan suatu penggabungan. Nah ayo kita sama-sama bijak menilai ini. Jadi peristiwa itu terjadi di 11 Desember 2025. Terjadi pemukulan oleh saudara DA, istrinya saudara IP, sehingga malam harinya si saudari NA, korban ini melaporkan ke Polsek Cilandak. Pemeriksaan ini dilaksanakan 26 Januari 2026 sekira pukul 11.20 WIB. Nah kalau kita lihat di CCTV coba real time sama ya, 26 Januari ya, lebih kurang pukul 12.51. Itu setelah selesai pemeriksaan, berarti waktunya real time. Ya artinya yang bersangkutan menyampaikan dengan unggahan berarti kan tidak profesional anggota Polri. Nah kita berkomitmen apabila ada info bukan masalah itu viral ataupun tidak, berarti itu merupakan suatu kontrol terhadap profesionalisme seorang penyidik. Nah ini harus didalami apakah benar faktanya seorang penyidik melakukan rekayasa. Tapi setelah didalami ternyata tidak benar bahwa ada rekayasa. Hanya kertas yang digunakan ada kertas bekas. Jadi dalam suatu kertas itu ada berkas perkara penganiayaan sama perkara lampau, itu perkara narkotika. Ya. Jadi kita luruskan berdasarkan fakta, makanya kami juga menghadirkan barang bukti yang menjadi objek persoalan yang diunggah oleh saudara IP ke media sosial. Ada lagi? Cukup yang ini ya. Ya, Mas Amin. Ya sebenarnya ada, ini juga menjadi suatu perhatian pimpinan Polda Metro Jaya. Karena diketahui memang area penyidikan itu adalah restricted area. Suatu area terbatas dan sudah disiapkan loker untuk orang yang dimintai keterangan baik itu sebagai saksi ataupun sebagai calon tersangka, terlapor itu menitipkan handphone. Makanya ini juga menjadi suatu kelalaian penyidik. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kami di Polda Metro Jaya untuk menyampaikan lagi kepada jajaran tentang regulasi restricted area tadi. Ini cukup ya? Terus apa lagi? Oke, Panji ya. Mbak Oki, tadi mana? Nggak ada. Dia nanya Panji Pesang Petualang lagi.
Kamu yang nanya ya? Oke. Terkait tentang terlapor PP, saudara PP, di dalam suatu acara mensrea, Polda Metro Jaya menerima 5 laporan polisi. Saya luruskan ya, 5 laporan polisi dan 1 pengaduan. Atas 5 laporan polisi tersebut, saudara PP diminta untuk diundang untuk hadir klarifikasi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2026 pukul 10.00 WIB. Undangan klarifikasi atas 5 laporan polisi yang ada. Ya, kita berharap untuk saudara PP bisa hadir, bisa mengklarifikasi sehingga semua bisa terjawab. Itu satu ya. Terus yang selanjutnya apa? Iya, semua laporan. Nanti untuk proses, ini kan undangan klarifikasi, karena yang dilaporkan adalah objek yang sama, sehingga penyidik berpikir untuk penghematan waktu, dipanggil secara satu waktu dalam 5 perkara bersama. Sudah dilayangkan, dikirim melalui email, melalui layanan pengiriman, dan sudah dikirim juga ke alamat yang bersangkutan. Belum, karena kan itu nanti dilakukan di laboratorium digital forensik. Artinya ada berita acara dari ahli. Nanti itu akan keluar, nanti kita sampaikan. Wah, bentar. Dulu kuliahnya pintar ini berarti ini. Saksi. Di sini sudah diperiksa 5 saksi pelapor ya. Panggilan pemeriksaan terhadap terlapor ini Jumat, udah jelas. Setelah itu nanti akan menunggu selesai pemeriksaan saudara PP, akan tindak lanjut pemeriksaan ahli. Dan pengolahan barang bukti sudah berjalan. Ada lagi terkait PP? Cukup ya? Terus yang lain? Oke. Jadi terkait saudara tersangka Bahar Smith, Polres Metro Tangerang Kota melakukan pemanggilan besok di hari Rabu, tanggal 4 Februari 2026, sekira pukul 10.00. Ini kaitan tentang peristiwa penganiayaan ataupun pengeroyokan yang terjadi oleh salah satu anggota Banser di Tangerang Kota. Kejadian itu di Cipondoh, di wilayah Cipondoh, Tangerang. Kita tunggu besok, proses ini tetap berjalan. Kami akan sampaikan update kepada rekan-rekan sekalian. Oke, ini berdasarkan keterangan saksi ya, saksi dan korban, bahwa yang bersangkutan ikut melakukan pemukulan. Jadi pertama ada tiga tersangka, ada 3 tersangka, lalu dari 3 tersangka itu menjelaskan bahwa yang bersangkutan juga melakukan pemukulan, sehingga penyidik juga melakukan pemanggilan terhadap saudara Bahar Smith. Makanya pasal yang dikenakan adalah pasal 170 KUHP, pasal 351, pasal junto pasal 55 KUHP. Dah itu? Iya, ada sekitar, karena itu kan terjadi pengeroyokan, penganiayaan. Berarti lebih dari 1 orang. Orang-orang yang berada di sekitar Ustadz Bahar Smith. Oke?
Clear ya? Oke. Apa lagi? Terkait dengan bekas tersangka Ya. di jaksa sudah dipindahkan ke polisi, ada update terkait dengan itu? Oke, kemarin pada hari Senin sudah kami update. Jadi berkas perkara klaster 2 ya. Klaster 2 tersangka Roy Suryo CS itu sudah dikirim kepada kejaksaan, tapi ada pengembalian dengan catatan untuk melakukan pendalaman terkait tentang saksi ahli. Jadi ini langkah penyidik yang sudah mendalami karena ada balasan dari kejaksaan untuk kita lebih mendalami. Nah, kita tunggu, penyidik masih bekerja dalam proses pendalaman terhadap saksi dan saksi ahli. Apa? Ada saksi-saksi lama terutama yang tetap dilakukan pendalaman. Kami juga menunggu apabila dari pihak tersangka ada mengajukan saksi ahli ataupun saksi, penyidik pasti akan melakukan pendalaman. Ini secara terbuka sehingga semua orang itu mendapat perlakuan yang sama di mata hukum. Ada lagi? Selesai? Cukup? Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Kami hanya ingin meluruskan berdasarkan fakta, makanya kami hadirkan objek yang dimaksud dalam video viral tersebut untuk bisa sama-sama kita jawab, kita luruskan kepada publik. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Persiapan APN ya.